Ini kata Rasulullah ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ya atau seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman. Alhamdulillah, sebagai buktinya kita masih bisa menjalankan aktivitas harian kita di tengah-tengah wabah yang menimpa negeri kita dan juga negara-negara yang lain, yaitu wabah corona atau COVID-19. Alhamdulillah, ala kulli hal kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewakafkan seluruh hidupnya dalam rangka untuk mensiarkan Islam dan mendakwahkan Islam. Juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Meskipun ini sebuah rutinitas yang kita alami setiap tahun, tapi kita perlu mengupdate kembali pengetahuan kita tentang fikih puasa. Karena ada sebuah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Betapa banyak orang yang puasa yang hanya mendapatkan balasan lapar. Jadi di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa banyak sekali orang yang puasa ya, siang hari menahan diri dari makan dan minum, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, akan tetapi dia hanya mendapatkan balasan lapar dan dahaga. Nah, ini artinya adalah puasanya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia lapar dan juga dahaga sepanjang hari. Maka kita harus mengetahui ilmu tentang puasa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sedikit tentang fikih puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Al-Qur'anul Karim
Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini secara tegas ya menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat menunaikan haji. Dan yang kelima puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selain itu para ulama semuanya sepakat akan kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang ada seorang muslim atau muslimah yang mengingkari kewajiban puasa dan mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib baginya, maka seketika itu juga dia telah keluar dari Islam. Karena apa? Dia telah mengingkari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia secara umum terhadap Ramadan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah golongan manusia yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Jadi Ramadan mau datang itu dia sudah gelisah. Nanti nggak bisa leluasa makan minum, tidak leluasa untuk melakukan hal-hal yang barangkali itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah menganggap biasa dan hal yang rutinitas. Jadi sudah dianggap sebagai sesuatu yang rutin tiap tahun. Jadi nggak ada bedanya antara Ramadan dan selain Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah golongan manusia yang gembira dan merindukan kedatangan bulan Ramadan. Nah, golongan yang ketiga ini merasa gembira dan rindu terhadap bulan Ramadan. Sehingga apa? Karena dia rindu terhadap bulan Ramadan, dia kemudian persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan. Semoga kita termasuk golongan yang ketiga ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita sukses di bulan Ramadan. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar kita itu menjalani Ramadan itu dengan sukses. Yang pertama adalah menghayati keutamaan Ramadan. Yang kedua adalah memahami tata cara puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang keempat, menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan sunnah. Dan yang kelima adalah mempertahankan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir. Jadi kalau boleh saya singkat, kelima cara untuk sukses di bulan Ramadan tadi adalah 5M. Menghayati keutamaan Ramadan. Yang kedua, memahami tata cara puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang keempat, menghidupkan Ramadan dengan amalan sunnah. Dan yang kelima adalah
mempertahankan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir. 5M, ya, biar mudah diingat. Baik, kita mulai dari M yang pertama, yaitu menghayati keutamaan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Suasana Ramadan itu beda dengan suasana bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, suasana siang hari Ramadan, malam hari Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Maka Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Yang pertama, keutamaannya adalah Ramadan itu bisa menghapuskan dosa. Ya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya, setiap orang pernah berbuat salah, termasuk kita. Nah, dengan hadirnya Ramadan itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda agung Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ya, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyampaikan ya, bahwa sholat 5 waktu ya, itu bisa menjadi penghapus dosa. Jumat 1 ke Jumat berikutnya bisa menjadi penghapus dosa. Bulan Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya bisa menjadi penghapus dosa. Nah, ini salah satu fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Maka kita layak untuk bangga ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua adalah merupakan musim kebaikan. Musim kebaikan. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya, untuk berikan kabar gembira kepada para sahabat. Beliau menyampaikan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Kenapa disebut sebagai bulan yang penuh keberkahan? Karena Ramadan itu banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ini hadis dhaif, tapi secara makna itu benar. Disebutkan, walau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan latamannal ibadu ayyakuna syahru Ramadana sanah. Seandainya hamba atau manusia itu tahu ya, hakikat yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap ya, agar 1 tahun itu Ramadan semuanya. Ini masuk akal. Kita sendiri ingin seperti itu. Kenapa? Karena Ramadan itu penuh dengan keutamaan, bisa menjadi penghapus dosa dan lain sebagainya. Maka di sini disebutkan, Rasulullah menyampaikan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Ufturidu alaikum siyamuhu, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Artinya apa? Artinya amalan yang bisa mengantarkan kita untuk masuk surga di bulan Ramadan itu sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Kemudian tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka dikunci. Dikunci. Artinya apa? Artinya adalah dengan dikuncinya pintu-pintu neraka itu, kita akan ringan untuk melakukan amalan yang bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Wa tughallu fihi syayatin.
diikat setan-setan. Setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dengan mudah untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak heran kalau di bulan Ramadan kita itu sangat ringan sekali untuk melakukan ibadah. Sholat subuh yang biasanya harus bekerja ekstra keras, dengan mudahnya kita bisa bangun. Ya. Sedekah yang barangkali di selain Ramadan kita berat, tapi di bulan Ramadan kita akan sangat ringan sekali. Salah satu faktornya adalah setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan inilah yang selama ini menghambat kita ibadah kepada Allah. Maka dengan diikatnya setan, kita akan diringankan untuk melakukan ibadah. Fihi Lailatul Qadri. Di dalamnya kata Rasulullah ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang ya, akan kebaikan Lailatul Qadar faqad hurim, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan. Ya, ini ya, maka bulan Ramadan itu disebut dengan bulan musim kebaikan. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ke langit dunia, itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, karena Al-Qur'an itu turun dengan dua model. Yang pertama ada diturunkan secara keseluruhan ya, ke langit dunia. Yang kedua adalah diturunkan secara tadarruj, secara berangsur-angsur. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan ke langit dunia itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah bahwa di bulan Ramadan inilah ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan Syawal, nggak ada, di bulan Sya'ban nggak ada. Ya, adanya hanya di bulan Ramadan. Nah, ini beberapa keutamaan bulan Ramadan. Ya, yang pertama tadi bisa menghapus dosa, yang kedua merupakan musim kebaikan, yang ketiga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, dan yang keempat adalah ada Lailatul Qadar di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain keutamaan Ramadan ya, kita juga hendaknya tahu apa saja faedah atau manfaat puasa. Faedah atau manfaat puasa. Dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan ada beberapa faedah puasa. Yang pertama, kata beliau, yang pertama puasa itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah kewajiban. Maka ketika kita melakukan puasa Ramadan, berarti itu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang taat kepada Allah, kata Rasulullah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Ini kata Rasulullah ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ya, atau seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Apakah ada? Ada. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang kok enggak mau masuk surga? Kok aneh banget? Ini pertanyaan para sahabat ya. Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Ya Rasulullah.
Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh dia enggan masuk surga. Ya. Di sini disebutkan, disampaikan oleh Rasulullah bahwa seluruh umat beliau itu akan masuk surga kecuali yang durhaka kepada beliau. Durhaka kepada Rasulullah berarti itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi puasa itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita pada perintah Allah. Yang kedua, di antara manfaat atau faedah puasa adalah puasa merupakan madrasah khuluqiyah kubra. Merupakan sekolah untuk mendidik akhlak. Ya. Untuk mendidik akhlak. Kenapa? Karena ketika puasa itu kita diajari akhlak mulia yang namanya sabar. Ya. Akhlak mulia namanya sabar. Kita rela bersabar untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini kan bentuk kesabaran kita. Ya, bentuk kesabaran kita. Ya. Kemudian puasa juga mengajarkan kepada kita akhlak untuk menahan diri, ya, memerangi hawa nafsu kita. Yang mana ada perbuatan-perbuatan yang di luar puasa itu dibolehkan, perbuatan mubah. Tapi ketika puasa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya makan, minum, bagi yang sudah berkeluarga, melakukan hubungan badan dengan istri atau suami, itu kan sesuatu yang dibolehkan. Tapi ketika puasa itu dilarang. Dan kita ketika puasa, ketika bisa menahan semua itu, maka kita bisa menahan nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ketika dalam keadaan puasa. Yang ketiga, as-saumu yu'allimul amanata wal muraqabah. Puasa itu mengajarkan untuk amanah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk amanah. Amanah, maksudnya apa? Amanah terhadap apa yang diperintahkan kepada kita. Kalau nggak amanah bisa saja pas di rumah sendirian ada sisa makanan sahur kita makan karena nggak ada orang. Tapi karena kita amanah terhadap perintah Allah itu, kita nggak lakukan itu. Ini kan pendidikan akhlak yang luar biasa. Kemudian muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Meskipun nggak ada orang ataupun ada orang, kita tetap menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena kita meyakini meskipun kita sendirian, tapi ada yang melihat kita, senantiasa melihat gerak-gerik kita, perbuatan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, as-saumu yu'allimun nizam wal intibat. Puasa itu mengajarkan kepada kita untuk taat aturan dan disiplin. Bagaimana tidak? Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu kita disiplin, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang untuk kita lakukan. Ya, taat aturan. Ya, kalau kita nggak taat aturan, ya mungkin kita siang-siang makan. Ya, puasa beduk ya. Ya. Tapi kita nggak lakukan itu. Ya, kenapa? Karena aturannya tidak boleh. Nah ini secara nggak langsung berarti mengajarkan kepada kita bagaimana untuk taat aturan dan disiplin. Kemudian yang kelima, puasa itu menumbuhkan dalam jiwa kita rasa kasih sayang terhadap sesama. Ini bisa kita lihat ketika puasa itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk sedekah.
memberikan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu. Ya. Karena apa? Karena ya ada perasaan kasih sayang kepada sesama manusia yang tidak mampu. Ya. Maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk sedekah, untuk infak, ya, ketika di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan manfaat dan faedah puasa. Kemudian M yang kedua. Ya, M yang kedua adalah memahami tata cara puasa.